Ferdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, hingga konflik Papua masuk laporan HAM tahunan AS. Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, mengeluarkan laporan tahunan hak asasi manusia negara-negara di seluruh dunia. Dalam catatannya soal rekam jejak HAM Indonesia selama 2022, AS menyoroti kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, hingga konflik bersenjata dengan separatis di Papua. AS memasukkan contoh-contoh pelanggaran di Indonesia tersebut pada bagian pertama laporannya soal menghormati integritas pribadi di butir perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan lain yang melanggar hukum dan bermotivasi politik. Menurut laporan itu, dalam kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum oleh pejabat pemerintah, polisi dan militer seringkali tidak melakukan investigasi. Ketika mereka melakukannya, mereka gagal mengungkapkan temuan investigasi internal tersebut. Catatan itu merujuk pada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, yang menghitung 16 kematian dalam 50 kasus dugaan oleh aparat keamanan yang diselidikinya dari Mei tahun 2021 hingga Juni tahun 2022. Washington kemudian melihat kasus bekas perwira tinggi Polri Ferdi Sambo dan skenario yang dibuatnya untuk membunuh ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. LSM dan akademisi menyatakan keraguan bahwa penyelidikan akan mencakup semua aktivitas ilegal Sambo, yang mereka yakini telah disetujui di tingkat yang lebih tinggi, katanya. Ferdi Sambo, dan komplotannya, Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal Wibowo, divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pada tanggal 13 Februari lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan vonis mati bagi Sambo. Dia masih mengupayakan banding. Amerika Serikat juga merujuk laporan yang menduga polisi menggunakan kekuatan berlebihan setidaknya dalam 118 kejadian, dengan contoh tragedi Kanjuruhan pada Oktober lalu. Polisi menembakkan setidaknya 11 putaran gas air mata ke arah penonton di Stadion Kanjuruhan, Malang, sebagai bentuk pengendalian massa setelah pertandingan sepak bola. Peristiwa itu menyebabkan kecelakaan fatal yang mengakibatkan 135 kematian, termasuk 43 anak. 6 tersangka ditangkap termasuk 3 petugas polisi, 10 petugas polisi diberhentikan, dan 18 lainnya dalam penyelidikan. Vonis ringan terhadap 3 terdakwa tragedi Kanjuruhan yang diketok oleh Majelis Hakim PN Surabaya pada Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 menuai kritik sejumlah pihak. Laporan itu mengelaborasi soal Papua di butir, pelanggaran terkait konflik. AS menyebut pemerintah RI berusaha untuk menekan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terutama melalui kehadiran militer dan polisi yang besar, dan melalui status otonomi khusus yang diberikan kepada wilayah tersebut pada 2002 dan direvisi pada 2021. OPM melakukan ratusan serangan pada pejabat pemerintah hingga sipil sejak 1970-an. Pada tanggal 1 Maret tahun lalu, 3 pelapor khusus PBB mengeluarkan pernyataan bersama yang mengungkapkan keprihatinan serius tentang memburuknya situasi hak asasi manusia di wilayah Papua. Pernyataan itu mengutip pembunuhan seorang perwira tinggi militer pada April tahun 2021 oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai akibat dari kemerosotan dramatis hak asasi manusia, termasuk laporan penghilangan paksa, pembunuhan anak-anak, dan pemindahan paksa sekitar 5.000 orang asli Papua sejak April. Pelapor khusus meminta pemerintah untuk mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah tersebut dan untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen atas pelanggaran untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab, termasuk pejabat militer, dimintai pertanggungjawaban. Salah satu di antara sejumlah isu lain yang disoroti adalah kasus perwira militer dan sekutu lokal dilaporkan membunuh dan memutilasi 4 orang Papua di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua pada Agustus lalu. Keempatnya diduga terlibat dalam perdagangan senjata. Masalah lain di Papua yang jadi sorotan adalah akses jurnalis dan juga keputusan Presiden Joko Widodo pada Agustus menandatangani sebuah dekret yang membentuk sebuah tim untuk mengupayakan penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran, atau pelanggaran HAM di masa lalu di wilayah Papua. Aktivis memperingatkan hal ini dapat menyebabkan impunitas hukum bagi para pelaku.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan 2022 Country Reports on Human Rights Practices yang mencakup 198 negara dan wilayah yang menerima bantuan. Itu juga termasuk semua negara anggota PBB sampai Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Asing tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat memberikan pengarahan di Washington pada Senin mengatakan laporan tersebut memperjelas bahwa, pada 2022, di negara-negara di setiap kawasan, Washington terus melihat kemunduran dalam kondisi hak asasi manusia, penutupan ruang sipil, hingga tidak menghormati martabat manusia yang mendasar. Tujuan laporan ini bukan untuk menguliahi atau mempermalukan. Sebaliknya, itu untuk menyediakan sumber daya bagi individu-individu yang bekerja di seluruh dunia untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat manusia ketika berada di bawah ancaman dalam banyak hal, kata Blinken. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum membalas pesan Tempo yang dikirim melalui pesan singkat, ihwal laporan yang dikeluarkan Washington ini. Dalam rangkumannya, laporan terkait HAM Indonesia yang dibuat AS mengangkat masalah hak asasi manusia signifikan lain seperti pembatasan serius terhadap kebebasan berekspresi dan media, termasuk penangkapan atau penuntutan jurnalis yang tidak dapat dibenarkan, penyensoran, dan penggunaan undang-undang pencemaran nama baik. Kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menargetkan anggota kelompok minoritas ras, etnis, dan agama, hingga kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, atau interseks juga menjadi perhatian.